Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Reva dengan edisi 9 dari kelompok 10. Hari ini saya akan memberikan tutorial lagi untuk acara 5 mengenai outputnya itu berupa layout. Di mana di sini kita masih menggunakan aplikasi ArcMap. Mungkin langsung saja. Ini untuk aplikasi ArcMap sudah saya buka. Lalu pada layers kita klik kanan, terus pilih properties dan kita bakal melakukan penyetingan koordinat. Untuk koordinat itu masih sama dengan yang kemarin, yang 984 ppm yang ini. Kalau udah di-apply terus di-okein aja. Terus habis itu di layers kita klik add data. Nah, pada data kita masukkan data bencana yang sudah kita bikin pada acara 4 kemarin. Kalau udah di add aja. Nah, terus kalau udah kita akan melakukan simbologi. Di sini kita klik kanan, terus kita pilih properties. Nah, terus jika sudah kita kategoris untuk value fieldnya, teman-teman bisa pilih yang kelas KB. Kelas KB. Nah, kalau udah di auto value aja, terus dimasukin untuk yang warna rendah, untuk yang rendah itu pakainya yang warna peridot green, yang ini, sorry yang ini. Terus outline-nya no color. Sangat rendah itu leaf green. Ini. Yang sedang itu solar yellow. Terus diokein. Untuk yang tinggi itu electron gold. Outline-nya dibuat no color semuanya. Udah diokein aja, terus apply, terus diokein aja. Oke, ini sudah ya. Oke, jika sudah kita akan add data lagi dan memasukkan data yang batas desa pada acara ke 4 kemarin. Pada layers klik kanan, terus add data. Terus kita masukin yang SAP desa Sejateng ini. Oke, di add. Oke, terus jika sudah kita akan melakukan ke geoprocessing, terus teman-teman pilih dissolve. Kemarin klik kan, sekarang kita dissolve. Pada dissolve, ya dissolve. Nah, untuk inputnya teman-teman bisa masukin yang batas desa ini. Batas desa. Untuk outputnya itu dibikin tetap aja. Oke, ini udah ya. Terus ini pilih kecamatan yang dissolve fieldnya. Diokein aja. Oke, terus diokein aja. Tadi, tunggu dulu aja. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah, setelah itu, nah yang ini kita klik ya, yang sudah di dissolve tadi. Terus fill colornya kita pilih no color. Outline-nya kita ganti jadi warna hitam. Kalau udah diokein aja dulu. Nah, sampai kayak gini. Terus habis itu kita klik lagi. Terus teman-teman pilih edit simbol, outline. Nah, kita akan memasukkan batasnya menggunakan RDI. Yang ini simbol RDI di open. Kalau udah di oke, terus masukin yang batas kecamatan. Batas kecamatan, terus di edit simbol. Nah, yang ini di unchecklist aja. Di unchecklist kayak gini. Nah, kalau udah diokein aja. Oke, oke, oke. Ya, sampai nanti muncul seperti ini ya. Selanjutnya pada batas desa, kita klik kanan, terus pilih properties. Oke, sebentar ya loading. Dari properties teman-teman pilih labels, terus checklist pada label features ini. Terus untuk kita simbol dulu. Oke, untuk ininya buatnya Times New Roman. Ininya tetap aja, terus kita ke edit simbol. Untuk mask-nya pilih yang halo kalau udah diokein. Terus oke, untuk placement properties-nya pilih yang remove duplicate labels kalau udah diokein. Apply, terus diokein. Ya, sampai nanti muncul si nama-nama apa sih, nama kecamatannya, Nah, setelah itu kita bakal nambahin data lagi berupa SHP yang ada pada daerahnya ya, berupa kontur, sungai sama jalan. Oke, jika sudah kita bakal ngerubah dulu ya si jalan untuk jalannya ya. Ini jalannya aku pindahin ke atas dulu aja. Ya, ini klik yang pada bagian yang ini. Oke, nah ini kan kita memakainya sesuai pada jalan kita ke properties ya, sorry. Properties. Oke, terus pada properties pilih ke simbologi dan pilih ke kategoris. Nah, untuk value field-nya teman-teman pilih yang remark terus di add value aja. Nah, kita akan memakai jalan artery sama jalan kolektor. Jadi jalan yang lainnya dihapus aja enggak apa-apa. Oke, untuk jalan artery itu ini kita sesuai simbol RBI ya. Jalan artery. Terus kita ke edit simbol. Terus edit simbol, terus ini more color. Kita menyesuaikan dengan si SNI ya. Ini RGB. Ini 225, 102. Ya, kalau udah diokein, terus diokein. Oke. Nah, jalan kolektor itu juga ini edit simbol. Terus ini ke color, more color. Ini pilih yang ini RGB 102. Kalau udah diokein, oke, apply, oke. Ya, ini jalannya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu sebentar. Setelah itu kita bakal melakukan geoprocessing. Ya, pada geoprocessing ke clip. Terus untuk inputnya teman-teman pilih yang kontur. Terus clipnya pilih yang peta rawan bencana. Kalau udah diokein aja. Terus ditunggu dulu clipnya. Oke, clipnya sudah berhasil ya. Nah, di sini biar si jalan itu nggak terlalu banyak, ini diklik aja yang all other value, ini dibuat nol aja, dibuat no color aja, terus diokein. Oke, sudah ya. Selanjutnya kalau udah di clip, kita bisa nge-checklist dulu aja yang clip yang sebelumnya. Oke, terus kita bakal ngelakuin penambahan field di sini di yang kontur yang udah diklik. Kalau udah diklik kanan, terus kalian klik open attribute table dan kita buat field baru, add field namanya IKA dengan type-nya itu float. Kalau udah diokein aja. Terus pada IKA ini kalian klik kanan, terus pilih yang field calculator. Nah, setelah itu kalian masukin rumus itu valka int spasi mod. Di sini karena saya menggunakan skala 25 berarti sekitar 50 ya. 50 sama dengan 50 sama dengan 0. Kalau udah bisa diokein aja. Oke, ini sudah ya. Nah, setelah itu kita bisa nge-close aja. Di-close aja nggak apa-apa. Terus pada kontur ini kita klik kanan lagi, teman-teman bisa klik properties. Kita bakal ngelakuin simbologi lagi ya. Oke, di simbologi, sebentar. Pada simbologi ke kategoris, untuk value field-nya teman-teman pilih IK, terus add value. Untuk yang -1, itu buatnya electron gold dengan ketebalan 2. Terus untuk yang 0 itu sama electron gold tapi ketebalannya dibuat 1 aja kalau udah di oke. Terus kita pergi ke labels dan kita checklist labels features. Terus untuk metodenya diganti jadi define. Oke, selanjutnya SQL query-nya itu IK sama dengan get unit value -1. Oke. Ya, setelah itu kita label field-nya diubah jadi valka nt.
Oke, terus kita ke expression. Nah, ini rumusnya val KNT, eh val KNT plus spasi M. Nah, itu buat nambahin apa meter pada si ketinggiannya. Jadi nanti di apa konturnya itu ada apa keterangan M-nya ya. Nah, kayak gini kalau udah diokein. Nah, kalau udah teman-teman bisa ke ini, ke simbol. Ini diganti Times New Roman. Terus ini tetap aja. Oke, terus kita ke simbol dulu. Ke simbol. Ini udah Times New Roman. Nah, terus kita ke edit simbol. Edit simbol. Terus untuk masknya pilih halo. Kalau udah di ini kita ke simbol. Salah. Kalau udah diokein. Terus sebentar. Diokein aja dulu. Untuk placement propertiesnya, teman-teman pilih yang curve. Yang ini on the line, jadi obal sama paralelnya diancek aja, nggak apa-apa. Terus diokein. Nah, terus abis itu apply. Kalau udah diokein, ditunggu. Kayaknya udah muncul ya ketinggiannya. Nah, setelah itu kita bakal ngewarnain dulu yang si sungainya ini. Klik aja bagian ini, teman-teman pilih sungai. Sungai. Ya, terus diokein aja. Oke, sudah muncul ya. Nah, abis itu kita pilih kita klik insert data frame. Ini data frame. Pada data frame, kita klik add data dan masukin apa data batas provinsi se-Indonesia yang sudah kita download. Yang ini. Terus pilih yang batas provinsi. Yang SHP-nya. Nah, sampai muncul kayak gini. Terus kalau udah kita bakal nge-copy si peta rawan bencana ini, di-copy. Terus pada new data frame kita paste layers-nya. Ya, sampai muncul kayak gini. Terus ini sebentar. Ini kita zoom to layer. Zoom to layer. Oke, ini ya. Mana dia? Oke. Oke, terus kita klik kanan pada petanya, pilih properties. Terus kita ke simbologi lagi. Oke, simbologi. Terus ini oke kelas KB udah. Terus sebentar. Ini nah yang ininya all other value-nya teman-teman ganti jadi warna kuning aja. Terus untuk outline-nya tetap aja. Terus edit simbol. Kalau udah diokein aja. Apply. Oke. Ya, sampai kayak gini aja. Nah, terus kalau udah teman-teman pada batas ini, warna batas provinsi yang poligon ini bisa diganti ke kita ke edit simbol dulu. Terus sebentar. Oh, maaf. Ini edit simbol. Outline. Nah, pilih yang batas provinsi. Kalau udah diokein aja. Ya, kalau udah di oke. Oke. Nanti dia muncul kayak gini ya. Nah, kalau udah kita klik lagi batas provinsinya, klik kanan properties. Oke. Terus kita ke labels, Nah, terus kita checklist label features-nya. Terus ini provinsi ya label field-nya. Terus ini kita ubah jadi time ke simbol aja. Kita ke simbol. Pilih Times New Roman. Size-nya 10. Terus edit simbol. Mask-nya dibuat halo. Kalau udah diokein, oke. Untuk placement placement properties-nya, teman-teman pilih yang remove duplicate. Kalau udah di oke, kalau udah di apply, terus di oke. Nah, ini udah muncul ya ininya keterangan si provinsinya. Oke, kalau udah sebentar. Ya, kalau udah kita klik kanan aja di bagian putihnya. Terus teman-teman pilih data frame properties. Terus teman-teman pilih ke frame. Untuk background-nya pilih LT blue. Yang ini LT blue. Terus kita apply aja, terus di okein aja. Nah, terus kita bakal nambahin apa namanya? Bakal nambahin keterangan ya di sini. Jadi ini di teks. Ya, di teks di sini. Ini dulu. Nah, teman-teman buat di atas itu Laut Jawa. Nah, terus kita ke change symbol. Terus teman-teman pilih keterangan itu Times New Roman tetap ya. Semua tulisan dari Times New Roman, size-nya 10, kita kayak di simbol buat ganti si mask-nya jadi halo. Oke. Terus di-okein aja. Apply. Oke, nah ini kayak udah ya. Terus di sini kita tinggal Ctrl C Ctrl V. Nah, di bawah teman-teman bikinnya Samudra Hindia. Sini ya kira-kira. Dibuat Samudra Hindia. Kalau udah di-apply, di-okein aja. Nah, sampai muncul seperti ini. Sebentar. Ini agak geser. Oke, kalau udah teman-teman pergi ke layout view. Nah, nanti dia muncul kayak gini ya. Baik, jika sudah begini, teman-teman tadi kan ke layout view ya. Nah, terus kalau udah teman-teman bisa klik kanan, pilih yang page and print setup. Nah, terus di sini kita atur untuk size-nya menjadi yang sebentar. Pilih yang A3. Yang A3. Terus pilih landscape. Ya, seperti ini ya. Kalau udah di-okein aja. Nah, nanti dia kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita bakal bikin garis bantu ya, teman-teman. Nah, cuman ini aku pindah dulu aja keluar kayak gini. Terus baik teman-teman, nanti setelah kalian bikin garis bantu nanti dia seperti ini ya. Jadi ini tuh sini tuh 3 cm, ini 1 cm, ini ke sini 1 cm, 10 cm ke sini 0,5 1 cm, ini 0,1 cm 1 cm, ini juga 1 cm 1 cm ya, seperti itu. Nah, kalau udah kita bakal bikin kotakan ya, kotakan buat si apa ya, buat si petanya nanti ya. Jadi kayak apa ya, kayak layoutnya ya, kayak layoutnya. Nah, itu tuh bikin kotakannya di sini, rectangle. Kalian bikin dari sini mana ya, ntar. Dari sini sampai sini. Nah, oke, kalau udah sebentar ini kayak begini. Kalau udah kalian klik kanan, pilih properties, kan petanya nggak kelihatan ya. Nah, terus kalian fill color-nya dibuat no color, terus outline-nya diganti jadi warna hitam. Di apply, terus di-okein aja. Nah, terus kalian bikin lagi kotakan buat nanti si keterangannya. Nah, itu tuh kotakannya tuh di sini, dari sini ke sini. Oke, sama kayak tadi, kalian bikinnya fill color-nya dibuat no color. Ini apply, terus di-okein aja. Nah, kalau udah teman-teman bisa klik petanya. Klik peta yang di dalam ya. Oke, maaf. Terus bentar kok hilang ya. Nah, kalau udah teman-teman bisa menyesuaikan, paskan aja ke layoutnya yang di dalam, yang ini. Disesuaikan aja.
Oke, kayak gini nanti. Ini kayak gini. Terus teman-teman bisa atur skalanya. Aku pakai 1:80 aja. Oke, kira-kira segini. Terus teman-teman bisa atur pakai pen ya si petanya itu. Oh, pennya gini. Oh, pennya salah harusnya gini. Nah, nih. Tuh, pennya gini. Disesuaikan aja. Ya, kayak gini. Kalau udah, teman-teman bisa menghapus garisnya ya. Lagi. Kita hapus aja garisnya. Nah, nanti udah sampai jadinya seperti ini ya, teman-teman. Terus kita bakal beri grid. Nah, caranya itu kita klik kotakan yang di luarnya. Yang di sini. Kotak yang di luarnya. Kita klik ya. Terus, properties. Oke, sorry teman-teman. Tadi salah kotakan ya. Harusnya teman-teman kliknya kotakan yang di luar ini. Ya, terus ke properties. Terus teman-teman kalau udah bisa ke grids, new grids, terus measure, next, preferensinya pilih yang tick marks and labels. Nah ini diganti jadi marks red. Terus kalau udah di okein aja. Terus next, finish, terus properties lagi. Terus untuk accessnya udah sini, ini udah. Terus di labels itu diganti jadi Times New Roman, diubah jadi 10. Terus kita ke additional properties. Nah, terus teman-teman, ini ganti jadi Times New Roman. Halo, ya. Ini size-nya 10 juga. Oke. Terus oke kalau udah di okein aja terus kita ke number format. Nah, di number format teman-teman ubah roundingnya jadi 0 ya. Jadi 0 terus kalau udah di oke. Kalau udah di okein aja. Oke, apply. Oke. Apply. Oke. Ya ini angkanya udah muncul ya teman-teman. Nah, terus kalau udah baik teman-teman lanjut dulu ya. Jadi kalau udah kayak gini kita bakal buat keterangannya. Di mana di keterangan ini bakal kita pakai foto ya, pakai foto. Nah, kita bakal masukin logo UPN terlebih dahulu. Caranya di insert. Teman-teman bisa pilih pictures. Oke, terus teman-teman pilih ini logo UPN-nya. Disesuaikan aja sama ukurannya. Kayak kalau dirasa kecilan bisa digedein gitu. Kalau misalnya besaran dikecilin. Ini kan boleh pakai garis bantu apa. Nah, terus teman-teman buat teks ya. Kita bakal buat teks di sini. Untuk teksnya itu tulisannya jurusan teknik lingkungan, fakultas teknologi mineral dan energi, UPN, veteran, Jakarta 2025. Terus di sini kita change simbol dulu. Nah, ini diganti jadi Times New Roman. Untuk size-nya teman-teman bisa menggunakan 12 ya, 12. Nah, kita ke edit simbol. Di sini kita mask-nya ya, kita pakai nggak usah garing. Oke. Udah diokein aja, diokein. Terus ini kita buat jadi center ya. Di center, apply terus oke. Sorry. Ini kita buatnya di bold ya, jangan lupa. Di bold. Oke. Kayak gini. Tapi kalau misalnya dirasa besar, nggak apa-apa dikecilin aja. Misal kita pakai ya apa gini ya, kita pakai 10. Oke, kalau udah teman-teman bisa bikin apa ya, garis bantu dulu ya di sini. Jadi garis bantu di sini tuh kita buat ngebantu kita buat ngegaris nanti di sini ya kira-kira. Oke, terus teman-teman bisa pergi ke ini rectangle tapi pilih yang lain. Nah, terus teman-teman bikin garisnya. Kalau udah diklik 2 kali. Oke, terus ini bisa di-clear aja. Oke, lanjut. Kita bakal bikin lagi tulisannya. Bedanya ini tulisannya peta rawan bencana tanah longsor. Ya, kayak gitu ya. Yang ini kita bisa Ctrl C, Ctrl V aja. Oke, kalau udah teman-teman bisa ganti kata-katanya. Ini berarti peta rawan bencana tanah longsor terus sebentar, daerah penelitian. Oke, kalau udah di apply aja terus diokein, terus kalian atur aja ini. Ya kan pastiin aja itu udah di tengah doang gitu. Oke, kalau udah teman-teman bisa ini dibuat apa? Sama kayak tadi Ctrl C Ctrl V. Nah, di sini kalian bikin daerah penelitiannya. Jadi daerah aku itu kecamatan kecamatan dibuat huruf kecil aja, kecamatan Tangen. Tangen ya? Oh, Tangan, kecamatan Tangan. Terus kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, ini nggak usah di ini dibuat ini tadi 10 ya, bikin 9 aja. Teman-teman nggak usah di bold ya. Di oke, apply. Oke, nah ini kan atur aja. Sekiranya di mana dia. Oke. Oke. Kalau udah teman-teman bisa buat lagi ini dibikin. Oke, bentar dibikin ini aja. Terus teman-teman bikin lain lagi di sini. Terus kalian kita bakal bikin kayak skala. Jadi kalau skala itu kan ada arah letaknya kan. Nah, jadi di sini di insert, teman-teman pilih yang not row, pilih yang S3 ini. Nah, terus kalian ke properties, simbol, edit simbol. Garing salah. Ya, bener. Terus diokein aja. Nah, ini diatur aja ya teman-teman. Berapanya. Gak usah gede-gede banget sih. Bikin sedang aja. Nah, kalau udah, ini kan not ya. Nah, ini kan kita ganti si notnya jadi U ya. Kita ganti jadi U.
pada ini kita bakal bikin teks baru aja deh, teks baru. Ini kita buat U. Ya, terus kita ke change symbol di bold, terus kita ke edit simbol. Nah, untuk marksnya kita buat jadi halo. Kalau udah diokein aja, apply terus diokein. Kayaknya sebentar. Ya, aku bikin kecil lagi aja. Crop properties. Ini udah di bold sih, dibikin jadi 9 aja biar nggak terlalu gede. Oke, udah. Nah, terus setelah itu, teman-teman pilih insert, kita bakal bikin skala batangnya itu ya. Terus pilih yang scale text yang ini properties. Terus abis ini pilih yang absolute aja, ya. Terus, oke, ini buat jadi Times New Roman 12. Terus, oke, kalau udah di apply aja, terus di oke. Nah, ini ya, teman-teman bisa sesuaikan dulu untuk ukurannya. Nah, untuk ukurannya aku ganti jadi 10 aja. 10, ya di 10 aja. Terus penulisannya diganti, baik teman-teman nanti jadinya seperti ini. Jadi kan sesuaikan aja dengan skala yang kalian gunakan ya. Nah, selanjutnya kita bakal bikin skala datangnya. Gimana caranya itu? Kita pergi ke insert, terus kalian pilih yang scale bar. Pilih yang alternating scale bar tuh, terus ke properties. Nah, habis itu nanti kalian, sebentar, ke scale unitsnya, number of divisionnya itu teman-teman pilih ini 7. Ya, ini 7. Terus teman-teman pilih yang ini yang 0. Terus untuk ini adjust division and division values yang ini. Terus untuk division unitsnya teman-teman pilih yang kilometer. Nah, terus yang label positionnya pilih yang align, mana ya? Ini tetap after bar. Terus untuk division value-nya itu disesuaikan ya dibagi 1000. Ya, jadinya 0,8. 0,8 kayak gini. Terus bentar. Oke, untuk labelsnya teman-teman buatnya KM ya kayak gini. Terus kita pergi ke number and marks. Untuk frekuensinya teman-teman pilih yang division aja. Ini align tuh bottom of bar kayak benar. Berarti untuk formatnya teman-teman pilih yang Times New Roman. Ini terus size-nya 12. Oke. Terus kalau udah di apply, oke. Oke, nanti kayak gini ya. Ini teman-teman sesuaikan aja deh. Oke, udah. Terus teman-teman di sini bisa bikin garis bantu lagi di ini, terus line. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal buat keterangan disusun oleh kayak gitu. Jadi nama pembuatnya ya. Oke, ini teman-teman buat disusun oleh. Terus apply. Oke. Oke, terus ini sama ya. Kita bikin control V. Buatnya Reva nama ya. Sisi 4. Terus yang ini nggak usah teman-teman bold ya, jadi kayak biasa aja. Apply, terus diokein. Terus di atur deh. Nah ya, teman-teman kita sambil kayak ngeliat ini udah presisi apa belum, karena takutnya nanti nggak presisi kan. Oke, udah ya. Terus kita bikin lagi. Selanjutnya kita bakal bikin keterangan ya, di sini. Sebentar. Oke. Oke, baik selanjutnya teman-teman kita bakal bikin keterangannya ya. Caranya itu pada insert, teman-teman bisa pilih legend, terus next, terus ini teman-teman buat keterangan, terus ini diatur aja 10, terus ini buat times roman, terus next, finish. Nah, nanti munculnya kayak gini ya teman-teman. Terus kalau udah ini bisa teman-teman di ungroup aja. Ini kita convert to graphic. Habis itu ini kita ungroup. Ya oke, langsung aja mungkin teman-teman bisa ini kita pindah-pindahin dulu ya. Jadi ini mungkin videonya bakal cepetin aja biar ininya nggak lama. Jadi bakal cepetin aja. Teman-teman, nanti sampai kayak gini ya. Jadi dia titik dulu, garis, baru bangun ruang gitu. Ini batas kabupaten, kecamatan disesuaikan aja ya semuanya. Oke, lanjut aja kalau udah kita bakal bikin garis lagi. Saya sebentar ya. Oke. Ini Oke, udah ya. Selanjutnya kita bakal bikin lagi keterangan di bukan keterangan sih, kayak apa ya? Sumber ya. Kita bakal bikin sumber. Si sumber petanya dapat dari mana gitu kan. Nah, di sini kita atur dulu. Oke, teman-teman bisa ganti namanya jadi sumber. Oke, terus diokein aja. Nah, setelah itu teman-teman bisa buat ini keterangannya. Ini lebih kecil ya. Oke, ini kita atur aja. Nah, untuk yang pertama itu laboratorium sistem sistem informasi lingkungan. Dua, ini karena data aku tuh nggak diambil dari RBI ya, jadi bukan datanya RBI. Aku ngambil kayak dari web itu, jadi kita bikinnya peta kabupaten Sragen aja ya. Jadi dia kayak nggak ada ininya, nggak ada nomor lembarnya tuh nggak ada tuh. Jadi nggak apa-apa kayak gini aja. Kabupaten Sragen. Kalau udah di apply terus diokein aja. Sebentar, ini kita bikin gini aja. Oke.
Oke, jika sudah, lanjut lagi kita bikin keterangan lagi di bawahnya. Untuk keterangan di bawahnya itu, kita bikinnya itu sistem koordinat, di mana sistem koordinat ada proyeksi, sistem grid, sama zona, gitu. Oke, ini seperti biasa, Ctrl+C, Ctrl+V, terus ini buat sistem koordinat. Oke, ini kita Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, ini kita ganti namanya. Terus habis itu kita selanjutnya bakal bikin insert ya lagi ya. Tadi ini udah, ini tahap terakhir, kita tinggal bikin insertnya. Di sini teman-teman bisa, sebentar, kita Ctrl+C, Ctrl+V dulu ya. Oke, sorry. Oke, di sini kita buat namanya insert. Di apply, terus di okein. Oke, seperti ini. Insertnya sebenarnya layoutnya mirip aja sama yang kayak tadi ya. Di sini untuk insertnya aku pakai ini guys. Terus, oke. Oke, udah kayak gini, kita bakal buat kotakan lagi kayak tadi ya, kayak tadi. Di rectangle. Oke, terus ini kita buat properties. Dibuat no color, outline-nya teman-teman buat 0 aja. Oke, terus kalau udah, diklik oke aja. Nah, terus teman-teman bisa menyesuaikan aja sih petanya ke yang ini ya. Oke, sebentar. Kayak gini. Terus ini. Nah, terus ini di properties. Sebentar. Salah. Ini kita buat grid baru lagi aja. Jadi kita bikin gridnya tuh 2 kali, di dalam sama di luar ya. Ini aku keluarin aja, kita bikin lagi buat yang di dalam. Oke, kayak ini. Properties. Ini dibuat no color, terus ini outline-nya dibuat 0. Kalau udah di apply aja. Terus di okein. Terus ini baru deh teman-teman pindahin ke dalamnya. Terus teman-teman bisa atur aja dulu ya ininya. Mau seperti apa. Oke, diatur aja dulu. Oke, kalau udah, kita bakal bikin grid ya. Bakal bikin grid ini, garis bantunya boleh dibuang aja, nggak apa-apa. Ini kita bikin grid. Set. Nah, ini udah kayak gini. Nanti teman-teman bisa tambahin gridnya dengan cara klik properties. Terus, sebentar. Properties. Oh ya, nih. Terus teman-teman pergi ke new grid, measure, next, fix and mark. Ini diubah aja jadi warna yang Mars red, terus di okein. Kalau di next, finish, terus kita ke properties. Dari properties, oke. Ini diubah aja dulu Times New Roman. Ini ya, jangan 10, nggak apa-apa. Terus, oke, kalau udah, di aja, di oke. Terus apply, terus oke. Harusnya dia muncul. Sebentar. Ini kayak atur aja deh skalanya ya. Saya kayak segini. 10.000. Terlalu deket banget. Sebentar. Oh, ya. Oke, ini maaf tadi ke properties dulu. Oke, ini tadi klik kanan, kita ke properties. Salah ya. Terus ke new grid, measure, dibuat next, fix and mark, ini diganti jadi Mars red. Kalau di okein, next, kalau udah finish, terus kita ke properties lagi. Terus yang ini fontnya teman-teman ganti jadi Times New Roman, size-nya 10. Terus kita ke additional properties, ini juga di Times New Roman, ini diganti 10. Terus teman-teman pergi ke number format, untuk codingnya diubah jadi 0. Kalau udah di okein aja, oke. Terus teman-teman pilih ke interval pilih yang kilometer. Untuk sistemnya, ini yang use another coordinate system, properties. Kita pakai koordinat yang biasa kita pakai yang 1944 itu. Oke. Apply. Kalau udah di okein aja, apply, terus di okein. Jadi nanti hasilnya sampai kayak gini ya teman-teman. Tadi aku ada sedikit kendala. Nah, mungkin juga teman-teman kalau misalnya kayak tiba-tiba ininya si grid atau nggak bisa muncul, teman-teman jangan lupa di data frame di sini, yaitu teman-teman di propertiesnya, teman-teman atur dulu si ininya, UTM-nya jangan lupa diatur dulu. Terus misal belum muncul juga, teman-teman mungkin bisa kayak ngerubah basis interval yang ada di gridnya itu. Mungkin kalau misalnya nggak kelihatan angkanya, teman-teman bisa kecilin aja si intervalnya kayak gitu ya. Jadi kayak kalian otak-atik aja gitu nggak apa ya. Nanti sampai hasil akhirnya kayak gini. Sebenarnya aku buang dulu aja si garis bantunya, ya kayak gini.
Ini juga dihapus aja, ini juga hapus. Oke teman-teman, nah kalau udah tahap terakhir kita bakal bikin apa ya, kayak keterangan bahwa ini daerah penelitian kita. Dengan cara di sini pada ini harusnya teks ya tadi. Nih kalian klik, kalian pilih yang call out dan apain titikin pada daerah penelitian kalian itu. Nah aku tuh di sini. Sebenarnya harusnya warna kuning ya, cuman nggak tahu kenapa pas di zoom out dia malah kayak jadi gini, cuman nggak apa-apa. Teman-teman tarik aja. Oke, terus buat namanya daerah penelitian. Ini kan gede banget ya, teman-teman bisa atur aja. Jangan lupa untuk Times New Roman dulu. Ini kita ubah dulu ke Times New Roman. Dan ini aku atur dulu 7 coba ya. 7 apply, oke. Nah seperti ini ya, nggak apa-apa ya. Oke, ini udah ya teman-teman. Kalau udah, oke, sebentar. Dan ini udah ya teman-teman, seperti ini nanti hasil akhirnya. Kalau udah untuk save-nya, teman-teman bisa ke file, pilih save as, atau kalau misalnya mau ubah ke ini bisa ke bagian export map. Ini save as, misal aku buat dulu peta acara 5, acara 5 Reva fix. Keren dah akhirnya. Kalau bisa di-save aja, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian ada apa kurang jelas atau kurang dapat dipahami. Ini maklumnya aja yang masih belajar gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.